Halo sahabat sehat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Erik Leo, spesialis penyakit dalam. Vaksinasi COVID-19 merupakan program nasional pemerintah untuk memutus mata rantai infeksi COVID-19 di masyarakat. Mungkin masih banyak dari sahabat yang belum mendapat informasi yang benar, sehingga masih ragu atau takut untuk vaksin COVID-19. Pada kesempatan kali ini, membahas mengenai vaksin COVID-19, seperti yang pertama, tujuan terpenting vaksin COVID-19. Yang kedua, efikasi, keamanan, dan efek samping vaksin COVID-19. Yang ketiga, apa perlu menunggu vaksin yang relatif mempunyai efikasi yang tinggi seperti vaksin Pfizer atau Moderna. Yang keempat, setelah vaksin COVID-19, kapan terbentuk antibodi yang optimal untuk melindungi dari infeksi COVID-19? Yang kelima, bagaimana sahabat mengetahui sudah terbentuk antibodi yang diharapkan setelah vaksin COVID-19? Yuk kita cari tahu di video kali ini. Sahabat sehat Indonesia harus tahu tahapan-tahapan uji vaksin COVID-19. Awal permulaan pembuatan vaksin COVID-19 dimulai saat para ahli mampu mengidentifikasi struktur virus COVID-19 pada 10 Januari 2020. Tahapan uji vaksin dibagi menjadi dua. Tahap pertama yaitu tahapan preklinis, yaitu vaksin diuji cobakan pada hewan coba untuk melihat efektivitas, keamanan, dosis yang akan digunakan untuk manusia, dan efek samping yang timbul. Setelah vaksin dianggap aman dan efektif, maka dimulai fase uji klinis pada manusia yang dibagi menjadi 4 fase. 4 fase uji klinis vaksin COVID yaitu fase 1 untuk mengetahui keamanan, rentan dosis vaksin baru, efikasi, dan respon imun yang ditimbulkan oleh vaksin pada sejumlah kecil orang yaitu kurang dari 100 orang. Setelah fase 1 dianggap aman, maka masuk ke fase 2. Fase 2 untuk mengetahui lebih jauh keamanan, jadwal pemberian vaksin, dosis yang digunakan, dan efikasi vaksin. Pada fase 2 dibagi menjadi 2 kelompok, yang mendapat vaksin dan kelompok yang tidak mendapat vaksin atau kelompok placebo. Jumlah subjek mencapai 400-600 orang. Jika aman dan baik, masuk ke fase 3. Fase 3 untuk mengetahui apakah ada efek samping yang jarang dan hanya muncul bila jumlah subjek banyak. Fase 3 juga untuk mengetahui vaksin efektif atau tidak mencegah penyakit. Subjek pada fase 3 mencapai ribuan atau puluhan ribu orang. Vaksin yang efektif dan aman pada fase 3 kemudian disetujui untuk diproduksi dan dipasarkan secara massal. Setelah resmi digunakan secara massal, maka masuk ke fase 4 atau disebut post-marketing study, yaitu pemantauan terhadap perubahan efektivitas dan munculnya efek samping setelah digunakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Tahukah sahabat, normalnya diperlukan waktu lebih dari 5 tahun sebuah vaksin disetujui penggunaannya untuk melihat efektivitas, keamanan, kadar antibodi, dan kapan harus disuntik ulang. Sehingga pada semua vaksin COVID-19 yang ada di dunia, sahabat akan selalu melihat istilah yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan istilah izin penggunaan darurat vaksin COVID atau Emergency Use Authorization COVID Vaccine. Tujuan sahabat vaksinasi COVID-19 ada dua. Yang pertama, tubuh dapat membuat antibodi spesifik untuk COVID-19. Inilah tujuan utama vaksin COVID-19,
Antibodi yang terbentuk ini bertujuan yang pertama untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga tidak terinfeksi COVID-19. Yang kedua, jika terinfeksi pun gejala yang timbul diharapkan tidak berat. Tujuan kedua yaitu terbentuk imunitas massal yang disebut herd immunity. Herd immunity dapat dicapai jika minimal lebih dari 70% masyarakat mempunyai antibodi spesifik melawan COVID-19 sehingga dapat memutus mata rantai penularan infeksi COVID di masyarakat dan bahkan di dunia. Apakah sahabat perlu menunggu vaksin yang mempunyai efikasi tinggi? Jawabannya tidak. Sahabat perlu tahu arti dari efikasi suatu vaksin. Sebagai contoh, kita pakai vaksin Pfizer yang dalam penelitian fase 3 disebutkan mempunyai efikasi 95%. Terdapat perbedaan antara efikasi dan efektivitas vaksin COVID-19. Efikasi 95% artinya dari jumlah subjek penelitian yang divaksin didapatkan 5% yang terinfeksi COVID-19. Hal ini sangat baik. Namun, ada hal yang perlu sahabat ketahui, bahwa nilai efikasi dapat berubah ketika sudah dipakai secara massal, karena pada penelitian, orang yang mendapat penyuntikan vaksin sudah diseleksi terlebih dahulu, dipantau, dan dikontrol semua penyakit penyerta yang ada. Efikasi dapat berubah ketika vaksin sudah digunakan secara massal di dunia, dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Ketika vaksin sudah digunakan secara massal, kemampuan vaksin dalam mencegah infeksi COVID-19 di populasi dunia akan terlihat. Hal ini yang disebut efektivitas vaksin COVID-19. Gampangnya, efikasi vaksin adalah istilah yang digunakan di dalam penelitian dengan orang atau subjek yang sudah diseleksi. Efektivitas vaksin adalah istilah yang digunakan ketika vaksin sudah digunakan secara massal di dunia, di mana subjek sudah sangat bervariasi dan tidak ada lagi seleksi dan kontrol terhadap subjek seperti pada penelitian. Dalam dunia medis, sahabat tidak bisa memakai pemikiran matematis karena banyak obat yang dalam penelitian sangat baik hasilnya, namun setelah digunakan massal, akhirnya diketahui kurang efektif karena variasi genetik individu, efek samping yang timbul setelah penggunaan yang lama, ataupun interaksinya dengan obat lain. Pesan penting untuk sahabat sehat Indonesia adalah semakin cepat sahabat divaksin COVID-19, semakin cepat terbentuk antibodi untuk melawan infeksi COVID-19. Setiap vaksin COVID-19 mempunyai keunggulan dan kelemahan, baik dalam efektivitas, keamanan, penyimpanan, dan pendistribusian vaksin. Vaksin COVID-19 yang telah disetujui BPOM sudah layak untuk diberikan karena sudah dievaluasi keamanan dan efikasinya. Keamanan vaksin COVID-19. Selain efikasi vaksin, hal terpenting yang harus dilihat adalah keamanan dari vaksin. Keamanan vaksin COVID-19 merupakan prioritas utama. Untuk sahabat non-medis, keamanan vaksin dibedakan menjadi dua. Yang pertama, safety, yaitu apakah sebuah vaksin menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemakaiannya seperti kelumpuhan, gagal jantung, atau hal-hal lain. Yang kedua, kejadian ikutan pasca vaksinasi atau disingkat KIPI. Hal ini terjadi pada semua jenis vaksin seperti vaksin hepatitis B atau vaksin tetanus. Safety dari suatu vaksin selalu dipantau dari studi preklinik sampai dengan vaksin dipasarkan dan digunakan secara luas. Jika terjadi efek samping yang berat, maka vaksin yang telah beredar dapat dilarang dan ditarik dari peredaran walaupun efektif. Sampai video ini dibuat,
Belum ada laporan terjadinya efek samping yang berat dari semua vaksin yang direncanakan pemerintah untuk digunakan di Indonesia, seperti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Vaksin Sinovac dengan kandungan virus mati sampai video ini dibuat menunjukkan safety yang relatif aman dibandingkan vaksin lain yang ada. Kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. KIPI dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama terjadinya reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Jika terjadi, dapat dikompres dingin pada hari pertama. Yang kedua, reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot, dan badan lemah. Diatasi dengan istirahat yang cukup, minum yang banyak, dan jika perlu, dapat minum obat penurun panas. Yang ketiga, reaksi lain seperti reaksi alergi atau reaksi anafilaksis. Jika terjadi reaksi ini, harus ditangani oleh dokter. Semua sahabat setelah divaksin COVID-19 diminta untuk menunggu minimal 30 menit dan di surat keterangan vaksin dicantumkan nomor handphone untuk dihubungi jika ada keluhan yang terjadi setelah vaksin. Kapan vaksinasi COVID-19 memberikan perlindungan? Pada vaksinasi COVID-19, antibodi yang optimal untuk menetralisir virus terbentuk setelah minimal 14 hari setelah suntikan kedua. Pada suntikan pertama, antibodi yang terbentuk belum tinggi titer atau kadarnya, sehingga suntikan kedua sangat penting. Pada lansia, yaitu umur lebih dari 60 tahun, khusus untuk vaksin Sinovac, dosis vaksin kedua diberikan 28 hari setelah vaksin pertama, karena dari penelitian, suntikan kedua pada hari ke-28 akan memicu titer antibodi yang lebih tinggi. Bagaimana cara menilai vaksin COVID-19 yang diberikan telah membentuk antibodi yang diharapkan? Sahabat dapat melakukan pemeriksaan kuantitatif anti-SARS-CoV-2 SRBD. Kita singkat saja ya sebutannya dengan antibodi SRBD. Apapun vaksin yang digunakan, tujuan akhirnya adalah terbentuknya antibodi SRBD. Untuk penyintas COVID-19 atau orang yang sudah sembuh dari COVID, dapat memeriksakan antibodi SRBD untuk mengetahui status imunitas terhadap COVID-19. Pemeriksaan kuantitatif antibodi SRBD sudah bisa dikerjakan di beberapa laboratorium di Indonesia. Antibodi SRBD akan dibahas pada video lain. Vaksin yang ada saat ini apakah tetap efektif untuk COVID-19 varian baru? Sahabat tidak perlu khawatir karena sampai saat ini dari WHO belum ada laporan mengenai varian baru COVID-19 yang membuat vaksin menjadi tidak efektif. Varian baru COVID-19 terjadi karena virus bermutasi. Memang sifat alami semua virus adalah bermutasi. Namun, mutasi yang dilaporkan saat ini belum sampai mengganggu target dari vaksin-vaksin yang ada. Kapan vaksin COVID-19 harus diulang atau di-booster? Sampai video ini dibuat, belum ada data mengenai apakah diperlukan suntikan booster dan kapan sebaiknya divaksin ulang. Penelitian masih terus berjalan untuk melihat berapa lama antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 bertahan dalam tubuh seseorang. Ayo sukseskan vaksinasi COVID-19 untuk melindungi Anda dan keluarga yang kita cintai. Ingat selalu menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat Dr. Erik Lios. Sampai jumpa di video berikutnya.